Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kuliah komunikasi organisasi. Dan kali ini adalah topik kuliah ketiga dengan judul organisasi. Ini capaian pembelajaran yang harus Anda capai, ya. Jadi Anda tidak hanya bisa menjelaskan, diharapkan tidak hanya bisa menjelaskan apa itu organisasi, tetapi juga bisa menjabarkannya dalam konsep-konsep, ya, pendekatan, ya, dan perkembangan teori-teorinya dalam organisasi. Kita juga harus bedakan organisasi formal dan organisasi sosial, kemudian komponen-komponen apa yang ada dalam organisasi itu, struktur organisasi, ya, dan proses-proses dalam organisasi. Jadi intinya Anda menguasai teori organisasi. Nah, kita awali dengan pertanyaan, tentu saja dengan pertanyaan apa itu organisasi. Organisasi itu kata benda, kan bukan kata kerja. Tetapi bendanya tidak ada. Nah, kalau suatu benda yang tidak ada, tidak bisa dilihat, apakah itu suatu mitos? Tentu saja bukan, ya. Organisasi bukanlah mitos. Nah, secara sederhana, organisasi bisa diartikan sebagai lawan dari ketidakteraturan. Banyak definisi yang diungkapkan tentang organisasi. Antara lain di sini ada definisi dari Sein, kemudian Kohler, dan Wright, ya, yang dikutip oleh Muhammad. Organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan bersama melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian organisasi juga adalah didefinisikan sebagai sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinir usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu definisi dari Kohler. Atau organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dan aktivitas yang dikoordinir oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Itu definisinya Wright. Dan tentu saja kita akan banyak lagi menemukan definisi-definisi yang lain, ya, kalau dari berbagai sumber saja. Nah, organisasi itu bisa kita bedakan atas organisasi formal dan organisasi sosial. Organisasi formal itu adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu. Dan di dalamnya sudah jelas ada upaya-upaya untuk mencapai tujuan yang dirancang, dikoordinasikan, dan kemudian semua itu secara legal dan formal. Organisasi formal ini punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, dokumen-dokumen itu secara formal semua. Kalau formal biasanya tertulis. Ya. Nah, sedangkan organisasi sosial tidak ada formalitas dan legalitas seperti itu. Sesuatu disebut organisasi sosial hanya karena ada pola-pola interaksi sosial di antara individu, orang-orang, individu. Mereka sering berinteraksi dengan durasi yang lama, itu interaksinya, kemudian ada pengaruh, saling mempengaruhi, ada satu kerjasama pada derajat tertentu, ada rasa saling tertarik, ya, saling menghormati, dan mungkin juga ada permusuhan, ada kita beda-bedakan status dan peranan dari masing-masing orang-orang itu. Nah, karena sosoknya seperti itu, ya, maka bisa kita sebut organisasi, tapi organisasinya itulah ada organisasi sosial. Jadi organisasi sosial ini ada semacam regularitas, ya, yang bisa diamati dari perilaku sosial orang-orang. Perilakunya seperti yang saya sebutkan tadi, makanya kita sebut organisasi sosial. Dan regularitas ini tidak harus tertulis, ya. Banyak yang tidak tertulis, itu kesepakatan di antara orang-orang itu saja. Nah, kalau kita lihat organisasi, ya, ada berbagai pandangan orang-orang, berbagai pandangan para ahli. Ini yang umum ada 7 pandangan organisasi, 6 pandangan organisasi. Ada orang memandang organisasi sebagai mesin.
sebagai organisme, sebagai pikiran, ide, brain, ya, sebagai kultur atau budaya, sebagai sistem politik, bahkan ada yang memandangnya sebagai tahanan atau penjara fisik. Organisasi dipandang sebagai mesin, itulah berat. Dalam kasus organisasi dimanfaatkan oleh pemiliknya dan oleh manajemennya untuk mencapai tujuan mereka. Jadi hanya alat saja untuk mencapai tujuan. Itu pandangan sebagai organisasi sebagai mesin. Jadi bagaimana mereka menata organisasi itu, ya sesuai dengan pandangan ini. Ada lagi pandangan organisasi sebagai satu organisme. Organisasi itu adalah satu entitas yang kompleks, ya. Kompleks, dalamnya ada manusia-manusia, kemudian sifatnya terbuka, terkait dipengaruhi lingkungan, ya, dan juga bisa mempengaruhi lingkungan, kemudian berubah seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan lingkungan, seiring dengan perubahan teknologi, selalu berubah. Itu karena organisme itu kan selalu berganti sel-selnya, dan terus perilakunya tuh bertambah, arah sikapnya juga bisa berubah-ubah dan sebagainya. Organisme. Ya. Yang ketiga, ada orang memandang organisasi sebagai pikiran, ide, brain. Organisasi itu adalah sesuatu yang mampu memproses informasi. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran yang diikuti. Dalam suatu bentuk pemikiran dan kreativitas. Berkreasi, kalau kreativitas berarti berkreasi untuk menghasilkan sesuatu. Jadi memproses informasi, memikirkannya, kemudian secara kreatif untuk menghasilkan sesuatu. Itulah pandangan organisasi sebagai brain. Yang keempat, organisasi sebagai kultur budaya. Organisasi adalah perilaku yang untuk memenuhi kebutuhan norma, nilai, ritual, tradisi sebagai basis parameter desain organisasi. Jadi organisasi itu dibentuk karena norma, nilai, ritual, dan tradisi yang dianut di dalamnya. Makanya organisasi dipandang sebagai satu kultur. Yang kelima, organisasi sebagai sistem politik yang digambarkan sebagai dalam aspek kepentingan, konflik, dan kekuasaan politik. Jadi dalam organisasi itu suatu kumpul, dalamnya ada kumpulan orang, ya banyak orang yang mereka itu paling bersaing untuk mencapai kepentingan. Ya, tentu saja ada konflik di dalamnya, ada sistem kekuasaan dalamnya. Ya. Orang ingin menjadi direktur, berlomba pada ingin, dan sebagainya. Itu organisasi dalam pandangan sebagai sistem politik. Dan yang terakhir, keenam, organisasi sebagai penjara, tahanan, fisik. Ya. Jadi organisasi itu hanya satu wadah yang menjebak para anggotanya dalam cara yang berbeda. Misalnya kalau Anda masuk ke SP sekarang ini harus ikut kuliah, harus mengerjakan tugas itu sebagainya, itu karena udah terlanjur, gue udah masuk ke SP. Nah itu memandang SP itu sebagai organisasi, SP sebagai penjara fisik. Nah itu pandangan-pandangan organisasi. Ya. Nah ada banyak teori yang ungkapan organisasi. Yang paling tua itu adalah teori klasik, ya. Itu sejak tahun 1890 sudah ada. Konsep utama dari teori klasik ini adalah pembagian pekerjaan, pendivisian pekerja, kemudian skalar dan fungsional, proses skalar dan fungsional, struktur dan rentang kendali. Proses skalar itu artinya kalau orang melakukan kalau satu organisasi itu membutuhkan 2 unit, kemudian masih bisa dikembangkan dalam 3 unit, itu artinya masih memiliki skala ya dalam fungsi-fungsi. Itu ada prosesnya. Nah, konsep teorinya adalah mesin ya dan ekonomis. Ini ahli yang di kolom berikutnya ada ahli-ahlinya. Kemudian teori-teori behavioral yang memandang manusia, konsep utamanya itu adalah motivasi, teori kebutuhan, komunikasi, kepemimpinan, ya, dinamika kelompok dan hubungan antar manusia,
Kemudian ada lagi teori sistem yang berkembang sejak tahun 60-an ya. Ada teknik kuantitatif di dalamnya, artinya segala sesuatu bisa dihitung, dikuantitatifkan. Ya. Kemudian holistik, ya, saling berpengaruh terkait satu sama lain, sehingga bisa memprediksikan sesuatu yang ke depannya. Nah, tentang konsep tentang ketertutupan, keterbukaan, perspektif makro, ya, dan tentang fungsional. Dan yang belakangan muncul adalah teori-teori kontingensi. Dengan konsep utama sistem terbuka, ya, pendekatan preskriptif, ya, kemudian hubungan-hubungan yang dinamis. Nah, ini teori organisasi. Nah, perkembangan organisasi, teori organisasi, ada yang mengungkapkan tiga ini yang penting, ada teori dari teori klasik, kemudian yang berikutnya itu adalah neoklasik, ya, teori berikutnya, dan terakhir yang sekarang dianut adalah teori modern. Jadi dalam teori klasik itu manusia dipandang sebagai satu makhluk yang rasional. Rasional ini bagaimana? Ya, selalu mengambil cara yang terbaik untuk dirinya. Menggunakan sumber daya untuk hasil secara optimal, untuk hasil maksimal, dan sumber daya yang minimal. Nah, itu manusia. Pada neoklasik, manusia dipandang sebagai makhluk psikososial, jadi berkeinginan, berkehendak, ya, mungkin bermain, berpikir, sebagainya. Itu pandangan manusia dalam neoklasik. Dan dalam teori modern, itu manusia dipandang sebagai bagian dari kelompok. Di kelompok beda dengan individu. Jadi tidak sebagai individu lagi, manusia itu tidak bisa sendirian lagi maju, tetapi maju berkembang bersama manusia-manusia lain dalam kelompoknya. Nah, itu perbedaan klasik, neoklasik, modern. Tidak hanya pandangan tentang manusia, juga ada pandangan tentang anatomi organisasinya, fokus kajiannya, kemudian pandangan tentang organisasi secara keseluruhan, seperti dalam tabel ini. Nah, kita bahas saja organisasi ini dalam 5 macam pandangan. Kita simak perkembangan teori komunikasi organisasi tadi. Perkembangan teori organisasi. Ada 5 pandangan tentang organisasi. Pendekatan klasik, humanistik, sistem, keputusan, dan komunikasi. Organisasi dalam pendekatan klasik itu dipandang sebagai suatu yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi setiap organisasi itu punya tujuan. Nah, tujuan ini kemudian dijabarkan dalam tugas-tugasnya yang melekat pada jabatan-jabatan yang diciptakan. Nah, jabatan-jabatan ini kemudian distrukturkan, namanya distrukturkan, berarti susunannya hierarkis. Ya. Ada tinggi, ada yang rendah. Itu namanya struktur, tidak hanya sejajar. Struktur ini distrukturkan secara sistematis. Kemudian dispesialisasikan, ya. Ada yang bagian keuangan, akademik, dan sebagainya, dispesialisasikan. Kemudian dikoordinasikan dan dikontrol. Jadi dalam struktur itu jelas siapa, mengkoordinasikan siapa, mengontrol siapa. Dan diatur dengan norma-norma yang rasional. Rasional itu yang bisa diterima secara nalar. Dalam pendekatan klasik. Kalau pendekatan humanistik, perhatiannya terutama pada manusia, individu sebagai anggota organisasi. Ini dalam pendekatan ini, walaupun sudah distrukturkan, ya, sudah dibagi-bagi tugas, ya, jabatan, sudah diatur koordinasinya, kontrolnya, normanya yang rasional, tetapi yang paling penting adalah bagaimana orang-orang itu bisa bekerja, beraktivitas, ya. Sehingga kepuasan kerja, aktualisasi diri, dan hubungan antar manusia itu sangat penting dalam pandangan ini karena bisa memotivasi dan bisa menentukan kinerjanya. Nah, yang ketiga, pendekatan sistem memandang organisasi sebagai sesuatu yang melakukan proses. Ya. Jadi organisasi itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang fokusnya pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian itu, dan dinamika hubungan yang menumbuhkan kesatuan atau keseluruhan ke sistem. Yang keempat, pendekatan keputusan. Organisasi dipandang sebagai satu unit pengambilan keputusan.
Dan terakhir, pendekatan komunikasi, organisasi dipandang sebagai satu unit komunikasi, kesatuan komunikasi. Organisasi ada karena bagian-bagian saling terhubung. Sehingga komunikasilah yang membentuk organisasi. Kita lihat saja satu persatu pendekatan ini. Dalam pendekatan klasik ini ada 3 teori yang menonjol. Ada teori birokrasi dari Weber, teori manajemen ilmiah dari Taylor, dan teori prinsip administrasinya dari Fayol. Ya. Dalam teori birokrasi, organisasi tadi ada jabatan di tujuan organisasi, dipecahi tugas-tugas, dilekatkan pada jabatan-jabatan dan dengan kewenangannya masing-masing. Ada spesialisasi tadi, ada koordinasi dan kontrolnya, garis koordinasi kontrol yang jelas ya. Dalam struktur hierarkis piramida yang bawah paling banyak bawahan ya, semakin ke atas semakin sedikit. Dan di pucuk pimpinan tentu saja hanya satu, makanya piramida. Regulasinya tegak dan formal, sistem disiplin yang ketat, ya. Kemudian promosi itu berdasarkan senioritas dalam pendekatan klasik. Dalam birokrasi, teori birokrasi dari Weber. Karena masih banyak digunakan, terutama dalam organisasi-organisasi pemerintah. Ini konsep birokrasi ini banyak digunakan. Kemudian adalah teori manajemen ilmiah dari Taylor. Ini dalam manajemen ilmiah ini yang penting adalah pembagian pekerjaan itu masih yang maksimal dengan biaya yang minimal. Jadi pendekatannya sudah ilmiah. Ada 4 hal pokok: pembagian kerja, skalar dan fungsional, struktur, dan rentang pengawasan atau rentang kendali, span of control. Pembagian kerja, ya. Setiap individu, setiap unit itu mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Ya. Dengan spesifik, yang jelas, ada SOP-nya. Ya. Skalar dan fungsional bisa berjalan. Ya. Dan kemudian masih memungkinkan, masih ada skalar, artinya kalau itu berkembang ditambah 1 atau 2 itu masih memungkinkan. Struktur jelas ya, mana dulu yang dikerjakan, baru kemudian apa. Nah, itu struktur. Dan tentang pengawasan itu menunjuk pada berapa orang yang mampu dikontrol secara efektif oleh 1 orang. Jadi kalau 1 direktur membawai 3 orang wakil direktur, itu rentang pengawasannya 3. Kemudian 1 wakil direktur membawai 3 divisi. Kalau divisi mengenai 3 manajer. Nah itu semua 3. Biasanya sama. Ya. Itu teori manajemen ilmiah Taylor. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi dari Fayol. Itu konsep utamanya tentang pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, ya, kepentingan umum, dan pribadi. Itu membedakan kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada pribadi. Kemudian ada renumerasi, ya, termasuk penghargaan orang-orang, ada sentralisasi, rantai skalar, ya, tadi kan kemana melarnya, skalar itu kan masih bisa dikembangkan, kemana mengembangnya, tata tertib, keadilan, stabilitas masa kerja, ya, inisiatif, persatuan dan kesatuan, ini semua adalah prinsip-prinsip administrasi yang diungkapkan oleh Taylor yang harus diterapkan oleh organisasi supaya organisasi efektif ya, dan produktif. Itu pendekatan klasik. Kalau pendekatan fungsional, seperti saya katakan tadi, pendekatan humanistik seperti saya katakan tadi, itu lebih menekankan pada bagaimana orang-orang itu bisa bekerja, bisa beraktivitas, bisa berkreasi. Ada 3 teori juga yang terkenal, teori komunikasi kewenangan dari Barnard, teori Human Relation Movement dari Mayo, dan teori fusi dari Blake dan Argyris. Teori komunikasi kewenangan menjelaskan bahwa untuk menjalankan kewenangannya setiap orang dalam organisasi, setiap unit dari organisasi itu memerlukan 4 hal: pemahaman, kepercayaan, keyakinan, dan minat. Keyakinan, minat, dan kemampuan. Artinya orang harus paham apa yang harus dikerjakan. Ya. Setelah paham, dia harus percaya, yakin tentang apa yang akan dikerjakan itu adalah baik. Ya. Bukan sesuatu yang akan mendatangkan malapetaka atau apa. Kemudian dia juga ada kemauan, minat, ya, suka dia mengerjakannya. Dan terakhir,
Dia harus punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Walaupun paham, percaya, dan dia suka, tapi kalau dia tidak punya kemampuan ya percuma juga. Nah itu 4 hal yang harus yang penting dalam menggerakkan orang untuk bekerja. Ya. Kemudian teori Mayo, ya, untuk bisa bekerja baik, orang-orang perlu kontak, interaksi dengan sesama. Mayo ini melakukan riset yang terkenal, ya, yang disebut the Hudson Effect ini. Jadi ada beberapa kelompok orang bekerja dalam satu ruangan. Ruangan itu penerangannya diubah-ubah. Dari mulai gelap, ya, redup, gelap, kemudian tambah terang, sampai terang sekali. Kemudian turunkan lagi, terang, semakin redup, sampai redup sekali. Ternyata pada saat redup, produktivitasnya orang-orang itu rendah. Semakin dinaikkan itu semakin meningkat, sampai pada tingkat terang tertentu. Nah, setelah tingkat terang tertentu ditambah lagi terangnya semakin terang sekali, itu menurun lagi. Terang sekali itu nurun, terendah, ya. Diturunkan lagi terus sampai pada tingkat terang tertentu, itu maksimal, naik lagi produktivitas maksimal pada tertentu. Setelah diredupkan kembali sampai semakin redup, semakin turun lagi. Sehingga dari kesimpulan dari penelitian itu, bahwa orang untuk bekerja itu harus bisa berinteraksi dengan lain, paling tidak bisa melihat orang lain, itu mungkin akan memotivasi, ya, akan membuat dia lebih nyaman bekerja, akan membuat dia lebih tenang, dan sebagainya. Itu teori Mayo. Dan ketiga, teori Pussy dari Blackback dan Argyris ini, individu dalam organisasi memiliki kebutuhan-kebutuhan, tetapi yang penting bukan harus menyesuaikan diri terhadap tuntutan dari organisasi. Sehingga kebutuhan-kebutuhan pribadi itu tidak mengganggu kinerja organisasi. Jadi harus ada keseimbangan. Apa yang diberikan individu organisasi dengan apa yang diberikan organisasi, manfaat apa untuk individu, itu harus ada keseimbangan. Itu teori Pussy. Jadi individu begitu masuk ke dalam organisasi itu harus berfungsi dia dari individual pribadi menjadi individu anggota organisasi. Itu ada Pussy. Itu pendekatan humanistik. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan sistem, memandang organisasi sebagai satu unit pemrosesan. Jadi organisasi itu menerima input dari luar, memprosesnya, kemudian menghasilkan output. Itu sistem diungkapkan Scott tahun 61. Ya. Seperti SV, IPB. SV, IPB kalau dianggap sebagai satu sistem, SV itu menerima input. Apa inputnya? Adalah mahasiswa yang diperoleh dari masyarakat. Anda. Kemudian selama di SP ini Anda mengikuti kuliah, praktikum, mengerjakan tugas-tugas, sebagainya, belajar, yang pelajari berbagai materi, berbagai literatur. Nah, itu adalah prosesnya. Kemudian nanti setelah itu selesai prosesnya, diakhiri dengan sidang, ujian sidang, Anda dinyatakan lulus, itu output Anda. Dan outputnya sebagai tenaga ahli madya. Output ini kemudian diserahkan lagi kepada masyarakat. Itu sistem. Sehingga sistem ini terbuka karena menerima input dari masyarakat dan menghasilkan output yang dikembalikan ke masyarakat. Nah, dalam teori sistem ini ada beberapa konsep yang penting. Ada prinsip non-sumitivitas. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa hasil dua orang apabila mereka bekerja bersama-sama itu belum tentu sama dengan hasil penjumlahan hasil dari kedua orang itu kalau bekerja masing-masing. Misalkan dua orang masing-masing kalau bekerja sendiri-sendiri, yang satu menghasilkan 10, yang satu menghasilkan 12. Kalau dua orang ini bekerja bersama-sama, belum tentu hasilnya akan 22. Bisa kurang dari 22, bisa lebih dari 22. Itu non-sumitivitas. Itu tergantung bagaimana prosesnya dalam bekerja berdua itu. Kemudian dari struktur, fungsi, dan evolusi. Ini keteraturan, mengidentifikasi orang-orang dalam sistem, dan evolusi ini perubahan terkait variasi unsur-unsur fungsional dan struktural. Jadi berubah, ya. Organisasi itu perubahan. Disebut evolusi karena tidak mendadak. Terus menyesuaikan. Gitu. Tadinya tidak ada bagian IT, jadi ada bagian IT, itu termasuk perubahan karena perkembangan teknologi. Itu
dunia ini. Ya. Kalau struktur itu untuk keteraturan organisasi, kalau fungsi itu untuk mengidentifikasi orang-orang dalam sistem itu. Fungsi, jadi tiap orang itu punya fungsi. Ada dosen, ada asisten, ada bagian akademik, itu fungsi-fungsi semua. Kemudian konsep hierarki, ya. Jadi sistem itu ada suprasistemnya, ada subsistemnya. Ya. Jadi SPIPB dipandang sebagai satu sistem. Bagian akademik itu subsistem dari sistem SPIPB, seperti itu. Dan terakhir keterbukaan. Tadi seperti menerima input dari luar, dari masyarakat, dan menyerahkan input kepada masyarakat. Itu terbuka dalam lingkungan. Nah, ditunjukkan oleh ekuivinitas, ya, keadaan akhir yang sama dari kondisi yang dan cara yang berbeda. Jadi kondisinya sama, dari masyarakat diambil, balik lagi ke masyarakat, tapi kualitas yang dikembalikan itu jelas berbeda dengan pada saat diambil. Itu pendekatan sistem. Kemudian yang keempat, pendekatan keputusan. Jadi organisasi itu adalah unit pengambilan keputusan. Setiap saat yang dilakukan oleh organisasi itu adalah implementasi dari keputusan, mengambil keputusan, kemudian diterapkan, mengambil keputusan, terus diterapkan. Jadi manusia itu termotivasi oleh kepentingan, ketertarikan pribadinya secara rasional. Jadi berusaha mencari perolehan. Mengapa Anda menjadi mahasiswa KMN di SPIPB? Itu juga hasil dari keputusan. Anggapan dalam pendekatan keputusan begitu. Jadi semua yang masuk ke SPIPB itu adalah hasil dari keputusan sendiri-sendiri. Kemudian setelah di SPIPB, tiap orang, setiap unit harus memutuskan mahasiswa mau ikut kuliah tidak nih hari ini. Nah itu termasuk keputusan yang kecil yang tiap hari itu ya, keputusan. Nah asumsinya manusia itu memiliki informasi untuk bertindak. Ini dasar, punya rujukan untuk memutuskan dan akan kemudian keputusannya dia itu akan ditindaklanjuti, akan dilaksanakan. Sehingga manusia dipandang sebagai makhluk administratif yang mengerjakan bagian tugasnya. Tugas mahasiswa ya kuliah, praktikum, mengerjakan tugas-tugas, belajar. Itu yang dikerjakan. Jadi sebagai manusia administratif mengerjakan tugasnya saja. Tentu saja dalam lingkup organisasi yang disebut sebagai rasional adaptif. Organisasi itu rasional, hanya diterima nalar, kemudian adaptif itu selalu beradaptasi dengan berbagai perkembangan rasional. Karena rasional ini sehingga dalam segala sesuatu tindakan, ya aktivitas itu selalu mengoptimalkan, berusaha mencapai titik optimal, mendayagunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang semaksimal mungkin. Selalu menjadi dasarnya. Itu dalam pendekatan keputusan. Dan terakhir adalah pendekatan komunikasi. Organisasi itu lebih dipandang sebagai proses, ya, bukan struktur, bukan interaksi. Kalau dalam klasik kan pendekatan klasik dilihat sebagai struktur. Humanisme pendekatan produk interaksi. Tapi komunikasi merupakan satu proses. Jadi organisasi itu adalah satu kesatuan komunikasi. Dan komunikasi ini tidak statis seperti yang digambarkan oleh komunikasi konvensional, sumber, pesan, saluran, penerima, ya, apalagi yang linear, suara. Pesan itu tidak selalu rasional. Juga pesan yang tidak rasional, ya, mana yang diterima juga tidak selalu sama dengan yang disampaikan oleh sumber. Respon yang diungkapkan juga tidak selalu tepat. Tepat di sini dalam arti tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh penyampai pesan. Tepat juga bisa berarti tidak selalu benar responnya sesuai dengan koridor norma aturan yang ada. Nah, ini komunikasi itu seperti itu hidup organisasi. Jadi organisasi ada unit-unit, tapi unit-unit itu tersambung satu sama lain dengan apa? Melalui apa? Komunikasi. Dan dalam menurut pendekatan ini, pendekatan yang lain pun, pendekatan klasik, humanistik, kemudian sistem, dan pengambilan keputusan pasti membutuhkan komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, semua empat pendekatan tidak akan jalan. Sehingga pada pendekatan ini mengatakan dinamika komunikasi itu akan sangat menentukan dinamika organisasi.
Kalau komunikasi organisasinya efektif, maka organisasi itu bisa berpeluang menjadi efektif dan produktif. Nah, itulah 5 pendekatan dalam pemahaman tentang organisasi. Demikian yang bisa disampaikan tentang materi kuliah 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.